Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Sharing Pajak M-Info, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang sudah sampai pada pasal 4 ya. Pasal 4 sudah tuntas, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ya, pasal 4 itu mengatur apa? Mengatur tentang objek pajak ya, objek pajak yang diterima oleh subjek pajak. Ya, kita ingat bahwa syarat pengenaan pajak penghasilan itu adalah harus ada subjeknya, harus ada objeknya. Ya, pasal 4 mengatur tentang objek pajak. Ya, sudah kita bahas kemarin, ada objek pajak yang dikenai final pengenaannya, ya treatmentnya. Ada juga objek pajak yang bukan merupakan objek pengenaan pajak. Ya, dia penghasilan tetapi bukan objek, dikecualikan dari pengenaan pajak. Nah, kali ini kita akan masuk di pasal 5. Pasal 5 itu juga mengatur tentang objek pajak bagi satu entitas khusus, yaitu apa? Bentuk usaha tetap, ya. Di pasal 2 kita sudah bahas tentang subjek pajak. Salah satunya adalah di sana bentuk usaha tetap, ya. Siapa bentuk usaha tetap itu? Ya, adalah orang, ya. Atau usaha, bentuk usaha yang digunakan oleh orang subjek pajak luar negeri atau yang digunakan oleh badan yang subjek pajak luar negeri untuk melaksanakan kegiatan usahanya, usaha atau kegiatan di Indonesia, ya, bisa berupa cabang, bisa berupa kantor perwakilan, bisa berupa pabrik, bisa berupa proyek. Nah, kali ini kita akan masuk ke pasal 5. Kita lihat apa saja yang menjadi objek pengenaan pajak. Ya, kita baca lebih detail ya pasal 5 ya. Karena tema kita adalah tafsir pajak. Oke, kita masuk di pasal 5 ya. Pasal 5 ini mengatur apa? Pasal 5 ini mengatur tentang yang menjadi objek pajak. Apa yang menjadi objek pajak di sini adalah penghasilan dari usaha atau kegiatan, usaha atau kegiatan ya. Ini kalimat yang berbeda pemahamannya ya. Kalau usaha itu adalah kegiatan yang keseharian, sehari-hari atau core business, rutin terjadi. Tapi kalau kegiatan ini yang tidak rutin. Ya, apakah si BUT itu melakukan kegiatan rutinnya ataukah yang tidak rutin yang sekali-sekali saja itu juga berpotensi menjadi objek pajak. Oke, kita lanjutkan ya. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki. Bisa dari usahanya, kesehariannya, core bisnisnya, bisa dari kegiatan yang insidentil, ya, yang tidak sehari-harinya, atau bahkan dari harta yang dia kuasai, ya, dari harta yang dikuasai. Nah, kemudian kalau kita gambarkan skemanya dari ayat 1 huruf A tadi, ya. Jadi ini ada BUT ya, ada BUT yang menjadi objek pajak adalah dari mana? Dari dari usahanya dia. Dari usaha, dari core business, dari keseharian yang dia lakukan. Ya. Yang kedua, dari apa? Dari kegiatan. Ini yang insidentil, maka bunyinya usaha atau kegiatan. Bukan usaha saja, ya. Karena kalau usaha itu core bisnisnya, kemungkinan dia juga punya aktivitas yang lain. Lalu kemudian yang terakhir di sini adalah dari harta. Ya. Dari usaha dia akan punya misalnya revenue, pendapatan pokok, ya. Dia dapat revenue. Atau sebagai pendapatan pokoknya. Pendapatan usaha ya, revenue. Ini objek pajak. Masuk di laba rugi di bagian atas. Lalu yang kegiatan ini masuk ke penghasilan luar usaha, ini other income. Ini other income. Oke, ini masuk ke penghasilan, tulisannya kurang bagus ya, penghasilan luar usaha. Oke ya. Lalu yang dari harta ini juga sama, ada kemungkinan dia punya aset, dia punya gedung dia sewakan, dia punya mobil dia sewakan, dia punya mesin dia sewakan, maka dia juga punya other income di situ ya. Yang other income berupa apa? Penghasilan dari sewa.
ketiganya ini merupakan objek pajaknya bagi bentuk usaha tetap. Ya, ini bagian yang pertama. Oke, kita masuk ke yang huruf B. Ya, ini jelas ya yang pertama ya. Ini kelihatan di laporan laba ruginya BUT. Sangat kelihatan. Ya, oke, ini yang huruf A ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang huruf B. Yang menjadi objeknya BUT itu yang mana lagi? Yaitu di sini kita lihat penghasilan kantor pusat ya. Dari usaha atau kegiatan, dari core bisnisnya atau dari yang insidentilnya BUT itu, kemudian dari penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis. Ya, ini yang harus ditebal ya, di garis tebal di situ, yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, ini contohnya gimana nih? Kita lihat lagi skemanya ya. Baik, kita lihat skemanya. Ya. Di sini ada BUT ya, ada BUT ini. Nah, ini Indonesia nih, ini wilayah Republik Indonesia. Ini ada BUT-nya dari USA misalnya ya. Oke. Nah, di USA-nya itu adalah katakanlah A Corporation, A Corps. Ya. Dia punya perwakilan ya, perwakilan dagang lah misalnya ya, atau perwakilan kantor manajemen. Nah, BUT ini aktivitasnya misalnya memberikan jasa manajemen, misalnya ya, jasa manajemen kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia, ya, kepada PT-PT di Indonesia, memberikan jasa manajemen. Nah, dari sini BUT mendapatkan apa? Mendapatkan ada fee di situ. Karena BUT merupakan atau dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri, maka pembayaran fee yang diterima oleh BUT yang dibayar oleh PT di Indonesia itu akan dipotong PPh pasal 23. Ya, dan BUT ini harus apa? Harus mendaftarkan diri untuk punya NPWP ya. Harus diingat ya, karena dia subjek pajak. Subjek pajak mendapat objeknya. Subjek pajak ada fee yang dia terima, maka dia harus mendaftarkan diri mendapatkan NPWP. Dari NPWP ini apa kemudian konsekuensinya? Ya, saya pindahkan di sini, harus melaporkan SPT. Ya. Apa isi SPT? Isi SPT salah satunya di sini adalah penghasilan. Ya, penghasilan. Nah, ini yang dibahas di pasal 5. Ya, yang dimasukkan di dalam SPT-nya BUT ini penghasilan yang mana saja? Nah, yang pertama adalah yang diatur di yang huruf A tadi. Ya, yang di huruf A tadi adalah dari usaha, ya, dari usaha, dari kegiatan, atau dari harta yang dia miliki, dia kuasai. Masuk di SPT kita. Kalau ini jelas karena ini ada di laporan laba rugi. Nah, kemudian yang B, geser sedikit yang di sini B ya, yang masuk di SPT adalah penghasilan yang diterima oleh induknya, oleh subjek pajak luar negerinya, oleh A Corporation-nya, ya, oleh A Corporation di Amerika di sana. Ketika apa? Ketika dia misalkan juga melakukan hal yang sama nih, dia memberikan jasa ke PT-PT yang lain juga dengan jasa yang sama dengan yang diterima oleh BUT di Indonesia. Jadi katakanlah ini ada X itu ya, jasa manajemen X. Ini kita sebut jasa manajemen Y misalnya. Maka atas keduanya ini X maupun yang Y ini, maka harus dilaporkan di sini. Kalau X kan sudah nongol di sini nih, yang X ya. Tapi atas jasa manajemen yang Y, ya, yang dilakukan oleh induknya sendiri untuk mencangkul di Indonesia, itu juga harus masuk sebagai objek pajak yang harus dilaporkan oleh BUT di Indonesia, yang dilaporkan melalui SPT tahunannya BUT. Ya, jadi tidak hanya yang muncul di laporan laba rugi saja. Ya, kenapa? Yang sejenis. Tapi kalau yang pusatnya, kalau yang induknya mendapatkan penghasilan di luar yang berbeda dengan usahanya BUT yang ada di Indonesia, maka itu tidak perlu dilaporkan. Misalkan apa? Misalkan A Corporation memberikan pinjaman kepada PT di Indonesia, dia dapat bunga.
Nah, ini aktivitas yang berbeda. BUT di Indonesia aktivitasnya adalah memberikan jasa manajemen, layanan manajemen kepada PT-PT di Indonesia. Tapi induknya dia mendapatkan bunga, maka ini tidak sejenis. Ya, yang sejenis sajalah yang kemudian harus dimasukkan di dalam SPT-nya BUT, dianggap diterima penghasilannya di Indonesia. Ya. Oke, ya, ini yang kedua, yang B, ya. Lalu kita akan kembali ke yang C. Apa dibilang di undang-undang ini pasal 5 yang menjadi objek pajak adalah C, ya, penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26. Jadi ketika baca pasal 5, kita harus lari ke pasal 26 dulu. Apa objeknya di sana? Ya, pasal 26 itu objeknya sama dengan pasal 21, sama dengan pasal 23, bedanya adalah diterima oleh subjek pajak luar negeri. Ya, salah satunya di pasal 26 ini adalah royalti. Royalti, ya. Kita contohkan royalti, ya. Oke, penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26, ini saya lengkapi, ya. Undang-undangnya. Oke. Yang diperoleh kantor pusat, ya. Penghasilan yang diterima oleh kantor pusat. Saya kasih lagi nih biar jelas. Penghasilan sebagaimana dalam pasal 26, kita baca misalkan royalti, ya. Penghasilan royalti yang diterima oleh kantor pusat, ya, oleh induknya, subjek pajak luar negerinya di sana, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetapnya, cabangnya di sini, dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan royalti itu. Ya, ini gambarannya begini. Tadi sudah kita bahas, ya, di SPT akan muncul penghasilan, ya. Penghasilan yang mana yang dilaporkan di SPT-nya BUT ini? Yang pertama adalah dari usaha, dari kegiatannya sendiri, ya, dan dari harta yang dia miliki. Yang kedua tadi, penghasilan yang B, ya, itu penghasilan yang diterima kantor pusatnya, ya. Jadi induknya di sana, ya, kantor pusatnya dari usaha yang sejenis, ya. Usaha yang sejenis dengan yang dilakukan oleh BUT di Indonesia. Nah, ini yang ketiga, ya. Yang ketiga yang harus masuk di penghasilan ini adalah penghasilan yang diterima oleh kantor pusat. Ya, kita baca tadi penghasilan royalti contohnya yang diterima oleh kantor pusatnya, sepanjang royalti ini memiliki hubungan efektif dengan kegiatan yang dilakukan di Indonesia. Hubungan efektif, gitu, ya. Contohnya begini. Penghasilan, saya tulis dulu, ya, penghasilan kantor pusat, lalu ada hubungan efektif. Oke, contohnya begini. Contohnya ini misalnya ini Jepang, ya. Kita Jepang saja, ini Indonesia. Oke, ya. Di sini ada perusahaan Jepang, ya, perusahaan H, ya. H Corporation. Ini punya perjanjian lisensi dengan perusahaan Indonesia. Ya, ini perjanjian lisensi. Jadi Indonesia membeli hak, ya, membeli hak untuk memasarkan produknya dari Jepang ini, ya. Ini PT A misalnya, ya, lisensi ini. Lalu dia mendapatkan apa? Mendapatkan royalti. Ya, nah dari hubungan ini karena dia memberikan lisensi, maka H Corporation ini punya cabang di sini. Ya, dia punya BUT ceritanya, ya. Dia punya cabang, ada orangnya, ada PT-nya, ada gedungnya misalnya. Lalu tugas dia adalah memberikan jasa manajemen atau jasa quality control misalnya. Supaya produk itu bisa betul-betul sesuai dengan speknya dari Jepang sana. Ya, maka aktivitas QC ini, maka PTA memberikan apa? Memberikan fee, ya. Fee jasa manajemen. Ya. Nah, karena di BUT di Indonesia ini, ya, aktivitasnya berkaitan dengan
hak ya, hak paten ya, hak paten misalnya ya, hak paten yang dimiliki ini kan aset ini aset, ini harta ya. Jadi ini ada kaitannya ini. Jadi untuk mempertahankan kualitas dari produknya si Jepang ini ya, maka BUT ini ada. Jadi ini ada hubungan efektif antara fee management dengan royalti di sini. Ada hubungan efektifnya. Sehingga royalti yang diterima oleh Jepang ini, H Corporation ini harus dianggap sebagai penghasilan yang dilaporkan, dihitung di SPT-nya BUT ini. Ya, jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, penghasilan yang harus dilaporkan oleh BUT tidak murni hanya yang tersaji di dalam laporan laba rugi saja. Di luar laporan laba rugi ini ada kemungkinan ya, ada penghasilan yang diterima oleh kantor pusatnya karena dia sejenis aktivitas jasa atau kegiatannya, maka itu harus dihitung juga di Indonesia. Termasuk royalti tadi. Kadang-kadang ada hubungan efektif dengan BUT yang ada, dengan harta yang dia punya, maka itu juga harus dilaporkan di SPT-nya BUT di Indonesia. Ya, kita cukupkan dulu. Setelah ini nanti kita bahas bagaimana pengakuan atau perlakuan biaya-biaya untuk BUT. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.